Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah mampir di channel aku lagi. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat dan teman-teman selalu sehat dan lancar selalu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku bikin menu takjil dan ini juga bisa untuk dijual teman-teman ya. Udah aku kapin seperti ini. Ini gampang banget bikinnya. Yuk kita bikin. Nah, seperti biasa biar panci-panci aku tetap kinclong, aku pakai kompor induksi aja ya. Kompor induksi ini merek Idealayip. Ini udah lama banget aku pakai, low watt teman-teman, jadi enak banget aku pakainya ya. Terus ini untuk set cookware-nya juga sama dari Idealayip, bisa dibongkar pasang untuk handle-nya ya. Terus yang aku suka naruhnya bisa ditumpuk seperti ini, jadi hemat tempat banget. Dan untuk tutupnya sendiri bisa diberdirikan, jauh lebih higienis ya. Untuk materialnya sendiri dari 6 lapisan marble coating non-stick teknologi Jerman. Oke, pertama-tama aku siapin untuk jeli-jelinya. Ini ada 3 rasa, warnanya juga ada 3 warna ya, biar lebih menarik. Nah, pertama-tama aku masak yang rasa mangga dulu, ditambahin gula. Untuk gulanya sendiri 4-8 sendok makan, sesuai selera aja. Kalau pengen manis sekitar 8 sendok makan ya. Dan untuk warnanya sendiri, kalau pengen lebih cerah itu bisa ditambahin dengan warna pasta ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih nggak usah ditambahin, udah cukup aja begitu. Nah, buat teman-teman yang nanya, ini aku pakai set spatulanya dari Idealayip ya. Ini tuh bahannya silikon, tahan panas tinggi sampai 300 derajat Celcius. Nah, terakhir aku tadi tambahin untuk citrunnya ya. Dan lanjut sekarang aku mau cetak dengan loyang kue seperti ini, atau teman-teman yang ada aja loyang di rumah ya. Dan ini dibiarkan sampai set. Untuk rasa yang lainnya juga sama ya, dimasak terus dibiarkan sampai ngeset seperti itu. Dan setelah ngeset ini aku potong-potong bentuk dadu kecil-kecil pokoknya teman-teman ya. Jadi setelah dipotong-potong seperti ini kelihatan cantik banget untuk warnanya ya. Sedangkan takaran airnya sesuai dengan resep yang ada di bungkus jelinya. 1 saset jeli 7 gram, airnya 700 ml. Nah, setelah dipotong-potong kita tuangin aja ke dalam baskom yang ukurannya agak besar. Ini juga sama kita tuangin ya. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan ide menu takjil satset, ini cocok banget deh. Dari segi rasa enak banget, tapi dibikinnya tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini mudah banget didapat ya di sekitaran kita. Sekarang aku siapin untuk sausnya. Ini mayones sekitar 300 gram atau 30 sendok makan kalau takaran sendok makan. Untuk kental manisnya sendiri 2-3 saset atau 150 gram sampai 200 gram. Selanjutnya untuk jelly yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam sausnya dan kita akan aduk-aduk ya. Ini tuh bener-bener rasanya enak. Kalau kita tidak punya buah boleh dibikin salad seperti ini dari jelly teman-teman ya. Dan kita akan taburi nanti ya dengan keju juga, plus akan kita kasih garnish biar lebih menarik. Nah, untuk takaran sausnya sendiri, untuk mayones boleh ditambahin sesuai selera teman-teman. Dan untuk kental manisnya juga sama ya, boleh ditambahin. Selanjutnya aku siapin untuk kejunya. Ini aku pakai keju cheddar merek Procheese teman-teman ya. Sekitar 1 batang atau 160 gram untuk kejunya. Nah, ditata seperti ini, aku pakai cupnya ukuran 350 ml. Dan terakhir kita akan kasih garnish seperti ini, lebih cantik ya. Dan untuk menu kali ini tuh udah aku posting di Instagram dan alhamdulillah sampai viral gitu, banyak orang yang udah nyobain. Kalau teman-teman pengen jual, ini bisa dijual dari kisaran 7-10 ribu ya, karena isinya juga banyak dan rasanya juga enak banget. Terus lebih mantap lagi kalau kita makan pada saat dingin-dingin ya. Ini setelah kita taruh di dalam cup, kita boleh masukkan ke dalam kulkas. Nah, jadinya 9 cup seperti ini untuk satu resep yang aku bagikan ke teman-teman ya. Kali ini aku mau bikin roti boy yang pernah viral. Jadi roti boynya ini dari roti tawar dan aku pakai takarannya set sutil Idealayip teman-teman. Jadi kalau kita beli set sutil Idealayip itu udah banyak isinya ya. Ada set sutilnya ada 12 plus ada wadahnya dan ada penakarnya juga ya untuk kita baking dan masak. Oke, lanjut nih. Untuk roti tawarnya aku oles-oles dulu pakai margarin ya atau pakai butter. Nah, kalau kita pakai butter memang rasanya enak, cuman harganya kan lebih mahal ya. Kalau pengen ekonomis ada mix margarin sama butter seperti Royal Palmia, terus Blue Band Cake and Cookie gitu. Rasanya lebih enak dibandingkan cuman margarin doang gitu teman-teman. Sekarang mau bikin adonan kafenya pakai whisker Idealayip kokoh dan silikonnya ini tahan panas 300 derajat Celcius ya, mantap banget.
Nah ini aku pakai margarin, terus kasih gula, margarinnya 30 gram, gulanya 4 sendok, dan ini telur 1, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Terus nanti lanjut dikasih tepung terigu. Tepung terigunya bisa protein sedang, protein rendah juga bisa ya. Tepung terigunya tadi sekitar 3 sendok makan atau 30 gram, dan ini Nescafe yang udah dilarutkan, 1 saset Nescafe kecil ya, beli di warung. Aku juga dilarutkan pakai air sedikit aja sampai tercampur rata seperti ini, dan aku masukin ke dalam piping bag. Kalau teman-teman gak ada piping bag juga nggak apa-apa ya. Nanti pakai sendok aja, adonan kopinya ditaruh di atas roti. Nah ini aku pakai keju. Mau keju apa aja, mau quick melt, mozzarella, atau keju cheddar juga gak masalah teman-teman ya, atau keju slice ya, pokoknya yang ada aja di rumah. Nah untuk pisau yang aku pakai 1 set pisau Idealife, udah ada guntingnya, pengasahnya, pilernya, pokoknya lengkap banget teman-teman dan tajam ya. Biasa aku gunain untuk masak sehari-hari. Untuk link pembeliannya aku taruh di bawah judul video ini ya, kalau teman-teman pengen samaan. Nah adonan coffee-nya ditaruh di atas roti, sebenarnya bisa pakai sendok ya, ditaruhin aja gitu. Sekarang mau dipanggang, pakai air fryer aja teman-teman. Aku punya air fryer Idealife juga. Air fryernya low watt, terus kapasitasnya 4 liter. Biasanya kapasitas 4 liter itu sampai 1000 watt, ini cuma 600-an aja. Dan ada pizza pan sama elevated rack ini. Elevated rack ini memungkinkan kita masak lebih banyak, bisa ditumpuk, dan memungkinkan hasil air fryernya itu lebih crispy, lebih garing gitu teman-teman ya. Jadi udah lengkap banget si air fryer Idealife ini. Terus pizza pan ini juga bisa dipakai apa aja untuk naruh makanan yang lain selain pizza, dan ini lapisannya udah marble coating teman-teman, teknologi Jerman ya. Sistemnya udah otomatis, ada menu, 9 menu otomatis digital gitu. Ini elevated rack-nya aku pasangin, terus aku taruhin lagi di atasnya roti. Jadi memungkinkan kita masak sekaligus ini ya. Ini kita panggang dalam sekali waktu, lebih hemat listrik. Biasanya kalau nggak ada elevated rack-nya, kita harus satu layer manggangnya gitu. Bisa beberapa kali panggangan ya. Di sini udah ada menu otomatisnya, sebetulnya udah ada menu untuk daging, ikan, roti, kue, segala macem, french fries gitu teman-teman. Tinggal pencet aja kalau untuk pemula ya. Atau kita bisa setting sendiri, ini aku setting sendiri di suhu 180. Dan ini waktunya 7 menit, udah garing teman-teman. Ini aku angkat ya bagian atasnya. Bagian bawahnya masih ada sedikit basah, jadi aku mau air fry lagi ya bagian bawahnya. Sekitar 3 menitan cukup. Nah ini roti boy yang sempat viralnya udah jadi. Ini tuh garing bagian atasnya ya, seperti roti boy yang dijual-jual itu. Ini wangi banget kopinya, apalagi kalau pakai butter teman-teman, wanginya tambah enak deh. Tuh lihat ya. Terus di dalamnya kan ada kejunya, enak banget. Ini benar-benar mudah dan praktis, bisa dibikin kapan aja teman-teman mau, untuk bekal anak sekolah, untuk teman ngeteh, ngopi gitu ya. Enak banget. Lanjut teman-teman, sekarang aku mau bikin minumannya. Ini Milo sebanyak 4 saset, mau aku seduh dengan air panas. Air panasnya sekitar 400 ml ya. Nah minuman ini tuh sempat viral kemarin-kemarin teman-teman, jadi aku sekarang pengen nyobain dan ternyata ini mudah banget bikinnya ya. Nah untuk ngaduk Milonya aku pakai set sutil Idealife. Ini tuh satu set sutil teman-teman, kokoh banget ya. Kayunya ini elegan. Nah seperti ini, silikonnya tahan 300 derajat Celcius. Dan ada bonus measuring cupnya, jadi kalau kita baking itu akan lebih presisi ukurannya teman-teman. Ada ukuran yang kecil sampai 1/4 sendok teh, jadi kalau kita ngukur-ngukur garam gitu ya, bumbu-bumbu untuk baking juga lebih presisi. Nah Milonya diaduk-aduk seperti ini aja sampai bener-bener larut. Nah seperti biasa aku sering banget pakai kompor induksi ini untuk masak karena mudah banget dibersihinnya, dan karena kompor induksinya juga low watt. Nah ini Nutrigelnya dimasukkan aja, Nutrigel 1 saset aja teman-teman ya. Terus untuk gulanya sekitar 100 gram. Nah 100 gram itu sekitar 7 sendok makan munjung, terus dikasih air, airnya 700 ml ya. Nah kita aduk-aduk aja sampai benar-benar larut, seperti bikin Nutrigel seperti biasa teman-teman ya. Sampai ini meletup-letup, mendidih gitu. Kalau udah mendidih, masukkan segera es batunya. Nah ini aku masukin es batunya sekarang teman-teman. Habis itu langsung diaduk-aduk. Jadi kita harus mengaduknya dengan cepat, jangan sampai jelinya terbentuk gumpalan ya.
Nah, sekarang aku masukin lagi es batunya. Jadi untuk takaran es batunya sendiri menyesuaikan ya, sampai adonannya ini menjadi dingin. Nah, seperti ini diaduk-aduk aja terus Milonya dimasukkan ya. Dan ditambahkan 1 saset kental manis coklat. Terus untuk rasa manisnya juga menyesuaikan ya. Kalau dirasa kurang ditambahin lagi susu kental manisnya. Terus untuk penyajiannya, teman-teman kalau kurang dingin kita boleh masukkan lagi ke dalam kulkas dan kita siap hidangkan dalam kondisi dingin-dingin. Jadi kalau kita lagi gak enak tenggorokan itu rasanya enak banget, ada yang lewat di tenggorokan kita berasa glosor-glosor gitu ya. Nah, untuk teksturnya sendiri ini bisa dilihat ya, benar-benar seperti lumut, ada yang kecil-kecil, ada juga yang bergerombol seperti ini. Kalau bikin cemilan ini pasti deh 5 menit udah habis karena diserbu anak-anak, padahal dibikinnya dari roti yang mau expire. Siapkan roti dan gunting-gunting pakai professional knife set Idealife terbuat dari stainless steel diamond blade kualitas tinggi. Lanjut kita siapkan bahan olesan dari margarin, butter, dan gula halus. Terus kita oleskan ke dalam roti dan dikasih topping keju dan sprinkle. Next, aku panggang dengan professional oven Idealife. Ini low watt, cuman 450 watt per heater. Udah ada pengaturan api atas bawah secara terpisah, ada blower dan roti serinya. Dan hasilnya matang merata, crunchy, dan wangi banget. Kali ini aku bikin menu takjil lagi, tapi yang versi minumannya ya. Ini tuh kalau dijual rasanya premium banget teman-teman ya. Creamy, terus rasa susunya itu berasa banget deh. Anak-anak alhamdulillah pada suka banget. Dan ini kalau untuk di stok di kulkas ya cocok banget. Ditaruh di dalam kemasan seperti ini. Ini kalau ditaruh di dalam kulkas bener-bener enak banget diminum dingin-dingin pas buka puasa ya. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama aku siapin dulu untuk bahannya. Ada jelly, ada gula pasir, ada buah naga, terus ada pancinya juga. Seperti biasa aku pakainya set panci dari Idealife. Ini bisa dibongkar pasang untuk handle-nya. Sekarang kita tuangin untuk jellynya. 1 saset jelly ini 7 gram. Dikasih gula putih sekitar 4 sendok makan atau sampai 8 sendok makan ya, sesuai selera aja. Terus dikasih sejumput garam dan untuk airnya 600 ml. Oke, sekarang kita akan aduk-aduk dulu ya sebelum kompornya dinyalain. Nah, ini aku pakai set spatulanya Idealife. Ini tuh tahan panas tinggi sampai 300 derajat Celcius. Nah, biar lebih menarik aku pakai pewarna alami aja dari buah naga. Kebetulan di rumah lagi ada buah naga. Teman-teman juga boleh pakai jelly yang udah ada rasanya atau pakai pewarna dari makanan ya. Nah, untuk banyaknya buah naga cukup 2 iris seperti ini. Terus aku akan haluskan dan akan aku saring. Untuk buah naganya bisa aja tidak disaring, dimasukkan langsung ke dalam jelinya. Nanti untuk warnanya sendiri bakalan lebih cerah. Next, setelah disaring aku akan nyalain kompornya. Di sini aku menggunakan kompor induksi Idealife yang low watt biar panci-panci aku tetap kinclong ya. Nah, seperti biasa untuk masak jelly ini diaduk-aduk aja sampai benar-benar airnya mendidih. Nah, setelah mendidih, aku akan persiapkan untuk es batunya. Di sini aku menggunakan es batu yang ukurannya besar. Next, untuk jelinya dituangkan langsung ke dalam es batu. Sekarang kita akan putar-putar untuk jelly sama es batunya sampai terbentuk jelly lumut ya. Nah, dengan memasukkan es batu ke dalam jelly tadi merupakan cara yang praktis banget teman-teman. Gak usah menunggu si jellynya ngeset ya. Untuk jelly lumutnya sendiri aku kepengen yang ukurannya kecil-kecil karena nanti akan dimasukkan ke dalam botol. Kalau jelly lumutnya udah terbentuk cukup, kita angkat aja untuk es batunya. Next, kita akan persiapkan untuk kuah susunya. Di sini aku menggunakan susu evaporasi 1 kaleng. Penambahan susu evaporasi ini ngebikin si kuahnya nanti akan benar-benar creamy dan rasanya tuh khas banget teman-teman, enak banget. Nah, tadi aku menambahkan susu UHT 1 liter, terus terakhir aku menambahkan lagi susu kental manis. Untuk penggunaan kental manis ini disesuaikan selera aja teman-teman. Di sini aku menggunakan 1 saset kental manis, jadi untuk tingkat kemanisannya ini ditentukan sama kental manisnya ya. Dan untuk selanjutnya aku akan masukkan ke dalam botol ukuran 250 ml ya. Ini aku beli online teman-teman. Untuk jelinya sendiri aku masukin sekitar setengah dari botolnya. Teman-teman boleh disesuaikan dengan selera aja, bisa sampai 3/4-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya ditambahin kuah susunya. Nah, untuk susu evaporasi ini bisa diganti dengan creamer, bubuk creamer gitu, disatuin sama susu UHT. Atau bisa juga dengan penambahan keju oles atau keju spready ya. Nah, kalau menggunakan creamer boleh dimasak dulu sama susu UHT-nya. Sedangkan untuk penambahan keju oles boleh di blender bersama susu UHT biar lebih menyatu dan lebih creamy.
Nah, ini praktis banget teman-teman untuk ide jualan ataupun untuk ide takjil di rumah dengan rasa yang sangat premium. Nah, ini tuh dijamin anak-anak pada suka karena sama ya, di rumah juga diserbu sama anak-anak. Kalaupun dijual ini kisaran 10.000 tergantung dari daerah masing-masing ya. Nah, kali ini aku pengen berbagi ide untuk takjil berbuka puasa karena ini gampang banget bikinnya teman-teman ya, nggak perlu waktu lama, nggak seperti bikin roti. Kalau bikin roti kan harus proofing segala macam, menunggu waktu lama. Kalau bikin bolu seperti ini tuh cepet banget. Di sini aku bikin bolu tape keju ini bener-bener wangi, terus lembut banget, apalagi kalau pakai butter semua. Nah, di sini aku pakai butter mix margarin, tapi ini udah enak banget pokoknya. Oke, cus kita bikin yuk. Aku menggunakan 4 buah telur utuh, 2 buah kuning telur, terus dikasih gula pasir 180 gram dan SP-nya 1 sendok teh ya. Nah, biar nggak pegel, aku pakai stand mixer aja. Ini merek Idealife, kokoh banget dari Metal Gear. Jadi kalau teman-teman mau ngadon roti atau donat, ini bisa sampai 1 kilogram tepung ya. Nah, kalau kita mau mengocok telur, kita pakai kecepatan bertahap aja, mulai dari speed 1 sampai speed yang tinggi ya, speed 6. Nah, kenapa aku suka banget pakai stand mixer Idealife ini? Karena dia sangat presisi, jarak antara whisk sama bowlnya itu sekitar 1 mm ya. Dan ini tuh bagus banget teman-teman, kalau presisi seperti itu bagus banget untuk pengocokan telur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau pakai stand mixer tangan kita bebas digunakan untuk mengerjakan yang lain. Tadi aku melumatkan tapenya dan sekarang ini aku mau scrap dulu teman-teman. Setelah sekitar 3 menitan ini wajib di scrap untuk pinggir-pinggirannya ya, biar nanti bisa tercampur dengan merata. Nah, seperti aku bilang tadi, tingkat presisi dari stand mixer ini mempengaruhi pengocokan telur juga teman-teman. Kalau stand mixernya bagus, presisinya bagus, nantinya pada saat kita mengocok telur akan mengembang dengan bagus. Oke, sekarang kita nyalain lagi stand mixernya, mulai dari speed 1 sampai speed 6 ya, bertahap aja teman-teman. Dan ini tuh bisa sampai kental berjejak antara 7 menit sampai 10 menit ya. Biar nantinya bisa legit, untuk tapenya dicampur dengan kental manis dan santan instan ya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang nanyain link pembelian dari produk-produk yang aku pakai, alat-alat masak yang aku pakai, nanti link pembeliannya aku taruh di bawah judul video ini ya, atau di deskripsi video ini. Teman-teman tinggal klik aja di sana. Nah, ini udah sekitar 10 menitan, udah kental berjejak, teman-teman bisa lihat ya. Untuk telurnya juga bisa mempengaruhi ya, teman-teman usahain kalau bikin bolu itu pakai telur yang masih fresh. Nah, sekarang pakai speed 1 aja, paling rendah. Ini aku akan masukin untuk tapenya ya, secara bertahap teman-teman. Setelah tapenya masuk, kita masukkan untuk tepungnya. Ini bertahap juga tepungnya, dan setelah tepung masuk itu jangan lama-lama, kita kocok walaupun pakai speed rendah, hanya sampai 30 detik aja. Nah, walaupun tepungnya belum tercampur secara merata, nggak apa-apa, kita matiin aja untuk stand mixernya. Nanti lanjut akan dicampur dengan spatula. Nah, kalau adonannya udah bagus, udah homogen, udah konsisten seperti ini, pada saat kita masukin untuk butter cair atau margarin cairnya itu tidak akan amblas, teman-teman bisa lihat ya. Dan kita aduk aja, ini pelan-pelan aja ngaduknya, nyantai aja ya kalau pada saat ngaduk untuk margarinnya ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, pada saat margarin itu masuk itu kan lemak, jadi dia itu cukup berat. Nah, kita aduk-aduk secara pelan-pelan aja biar nanti si adonannya itu tidak turun. Nah, untuk mengaduknya ini pakai teknik aduk balik seperti ini, dengan cara diputar aja bolnya tadi ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini butternya udah tercampur merata, sudah tidak ada lagi endapan butter cair di bagian bawahnya ya. Next, kita akan masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya udah aku olesin pakai Carlo ya. Resep Carlonya aku akan tulis aja. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau adonan yang bagus itu akan berlipat-lipat seperti pita. Kalau ngelihat adonan bagus seperti ini, berlipat-lipat seperti pita, itu bagus ya. Nanti bolunya juga bisa mengembang bagus. Sekarang dihentakkan untuk mengeluarkan udara dan kita akan kasih topping keju cheddar ya. Untuk ovennya sendiri udah aku panasin teman-teman, minimal 10 menit ya. Bagusnya sampai 15 menit. Ini di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, di sini manggangnya aku pakai oven Idealife yang low watt. Ini cuman 900 watt total dari api atas sama api bawah ya. Nah, walaupun low watt, ini kapasitasnya besar 35 liter. Jadi kita leluasa banget kalau mau baking-baking ya. Ini api atas bawahnya 450 watt, api bawahnya 450 watt. Terus tombolnya juga udah terpisah. Jadi pengaturannya sangat-sangat enak. Di sini udah ada blowernya juga. Jadi bagus banget kalau kita bikin cookies atau kue kering ya.
Terus untuk rotisserie-nya juga kalau mau panggang-panggang, dan ini ada air fryer basketnya juga teman-teman. Dan alhamdulillah untuk bolunya ini udah mateng, tadi sama aku juga udah dites tusuk ya. Ini tuh wangi banget teman-teman, ya Allah, kalau pakai butter semua apalagi ya, bikin wangi banget, terus enak banget, pokoknya lumer di mulut, lembut banget. Dan ini tuh pertama kalinya aku bikin Carlo loh, tapi alhamdulillah bagus ya. Jadi dari tepung dicampur dengan butter dan dicampur dengan minyak sayur, diaduk sampai merata gitu teman-teman. Nanti untuk resepnya aku taruh dan tadi udah aku tulis juga ya di video. Aku ngerasa hasilnya puas banget, apalagi ovennya ini low watt, jadi bener-bener nyaman banget ya dipakai kalau untuk baking-baking ya. Kali ini aku bikin silky puding, rasanya enak banget, mantep, dan dibikinnya sat-sat aja, mudah. Rasanya sendiri, jangan ditanya, ini rasa gurih, terus manisnya pas, tidak terlalu manis ya. Dan rasa susunya berasa banget, kalau masuk di tenggorokan berasa glosor-glosor gitu, dan ini jiggly teman-teman ya. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Di sini aku menggunakan set cookware Idolife yang bisa dibongkar pasang ya. Jadi ini praktis banget. Oke, sekarang kita tuangkan untuk susu UHT. Di sini aku menggunakan 800 ml. Terus untuk jelly-nya, jelly yang plain 2 sendok teh. Gula pasirnya 2 sendok makan, whipped cream bubuknya 2 sendok makan. Untuk whipped cream bubuk boleh di-skip ya kalau tidak ada. Kalau tidak menggunakan whipped cream bubuk, boleh ditambahkan gula pasirnya jadi 3 sendok makan. Oke, next kita akan masak. Di sini aku menggunakan kompor induksi Idolife yang low watt. Karena low watt aku pakainya berasa nyaman banget teman-teman ya. Terus kompor ini pinter dan aman banget, kalau wajan kita kosong otomatis akan mati. Nah, silky pudingnya kita aduk-aduk terus sampai meletup-letup, jangan sampai mendidih banget, pakai api sedang biar susunya tidak rusak ya. Next aku tuangkan silky pudingnya ke dalam wadah, boleh menggunakan wadah apapun, misalnya gelas gitu, mangkok dan lain-lain. Next aku akan bikin brown sauce-nya. Ini gula aren 6 sendok makan dan airnya 6 sendok makan juga, jadi 1:1 ya. Dan ini diaduk-aduk terus sampai benar-benar larut dan kita akan saring biar bersih. Next kita tuangkan ke dalam silky puding yang udah ngeset ya. Seperti ini teman-teman, bagus banget. Dan ini tuh kalau kita konsumsi dalam kondisi dingin enak banget, glosor-glosor gitu di tenggorokan. Nah, ini opsional, aku tambahkan Marie Crumb atau bubuk remahan Marie ya. Nah, kita bisa lihat ini jiggly, lembut banget, bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas atau kita langsung konsumsi juga bisa ya, tapi lebih enak dalam kondisi dingin. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton semua video aku sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.